Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'alum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiya. Belum bunyi mic-nya, belum bunyi. Oh, bunyi tadi. Amma ba'du. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbu. Kepada yang terhormat Ustadz Suherman MPD selaku Sohibul Bait dan Ketua Bidang Pendidikan Dakwah Ar-Risalah, yang saya hormati Ustadz Tatang ZM SOSI MPD selaku dosen praktikum dakwah Ar-Risalah, yang saya muliakan Ustadzah Hajah Nurjanah MPDI selaku dosen pembimbing Ar-Risalah, dan ibu-ibu jamaah kelas dakwah 1D yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Ghafur, pemberi nikmat bertabur, yang menguatkan kita dengan iman, memuliakan kita dengan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, beserta pengikut setianya hingga akhir zaman. Semoga kita ditetapkan sebagai umatnya yang taat, baik melaksanakan salat, menunaikan zakat, mengemban amanat sebagai bekal di akhirat dan memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah, menata hati, menjaga hati adalah juga suatu ibadah yang harus dilatih secara terus-menerus. Hati yang dijaga, hati yang ditata hingga tercipta suatu kondisi yang qalbun salim bukanlah tidak mungkin mampu menurunkan limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang hati, maka kita juga berbicara tentang akhlak. Hati dan akhlak, akhlak dan hati itu nempel. Akhlak itu apa? Akhlak adalah perwujudan dari apa yang berada di dalam isi hati. Akhlak itu adalah tuangan dari apa yang berada di dalam isi hati seseorang. Ibaratnya, akhlak dan hati itu ibarat air di dalam botol. Hati itu adalah botolnya. Kalau botol itu ibu isi air, keluarnya pun akan air. Kalau ibu isi susu di dalam botol itu, maka keluarnya pun akan susu. Kalau ibu isi air teh, keluarnya akan air teh. Tapi kalau ibu isi botol itu dengan oli yang kotor, keluarnya pun akan oli yang kotor. Jadi akhlak itu mencerminkan apa yang ada di hati kita. Kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, kita perbaiki dulu hati kita. Akhlak itu adalah yang keluar lewat ucapan, lewat lisan, lewat tulisan, lewat gerak badan kita, langkah kita, lewat tangan kita. Itu akhlak kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbicara tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka segala sesuatunya didasari oleh keimanan yang pusatnya di dalam hati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepadaku dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi ibu, sebelum ibu berbicara, sebelum tangan ibu menulis, mengetik apapun itu, sebelum langkah kaki melangkah kemana kita pergi, ibu pikirkan dulu, tidak hanya dengan kepala tapi dengan hati. Pikirkan dengan hati kita dan kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbicara seperti ini, kita menulis, mengetik pesan ini, kita melangkahkan kaki kita ke sana kemari, kita pikir dulu, kita kaitkan ke Allah. Allah ridho tidak dengan apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan? Ridho tidak? Kalau Allah tidak ridho, lebih baik kita diam. Rasul mengajarkan seperti itu ya ibu-ibu. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana dong caranya kita membersihkan hati kita? Kita kenali dulu hati kita. Jadi hati kita itu mendapat bisikan. Ada 4 bisikan yang masuk ke dalam hati kita. Ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ada 2 bisikan baik, ada 2 bisikan buruk. Bisikan baik yang pertama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini biasanya diberikan kepada Rasul, Nabi, Waliullah, dan orang-orang yang nilainya tinggi di mata Allah. Itu bisikan dari Allah. Yang kedua bisikan dari malaikat. Nah inilah yang sering kita dapati, yang sering ibu dapatkan. Ya, itu bisikan dari malaikat. Nama pembisiknya mulhim. Bisikannya disebut ilham. Itu dia membisikkan bisikan yang baik. Ayo ibu pergi ke majlis taklim, ayo ibu ikut muhadarah, ayo ibu tilawah Quran dan lain sebagainya. Itu. Kemudian bisikan buruk. 1 yang berasal dari hawa nafsu. Nah, ini yang berasal dari hawa nafsu. Yang kedua bisikan dari syaitan. Bisikan dari syaitan ini yang adalah bisikan-bisikan yang mengajak kepada perbuatan dosa-dosa, perbuatan maksiat. Ya, kalau hawa nafsu tadi adalah bisikan-bisikan untuk kesenangan diri. Contohnya, aduh ini muhadoroh lama banget sih, saya udah lapar, saya pengen pulang. Nah, itu salah satu contohnya tuh. Itu bisikan hawa nafsu. Nah, seperti itu. Terus kalau bisikan hawa nafsu juga biasanya di Ramadan, karena Ramadan itu setannya kan cuti. Nah itu masih pagi-pagi, masih jam 8. Aduh nanti saya buka puasa sama apa ya, kayaknya makan es cendol enak nih, bikin kolak pisang enak nih, scrolling GrabFood. Nah itu juga kan buang-buang waktu. Nah itu bisikan hawa nafsu. Nah terus kalau bisikan setan tadi, itu bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan atau membuat kita, mencegah kita untuk berbuat baik lebih banyak. Nah, contohnya besok mau hadir muhadarah atau mau hadir ke majlis taklimnya Ustadz Suherman. Apa nama majlisnya? Al-Baqiyatus Shalihat. Cakep 100. Nah, besok pagi ada kajian, saya mau datang gitu. Terus ada yang temannya bilang, nggak usah datang, nanti juga ada resume kajiannya lewat WhatsApp, nggak usah. Nah itu hati-hati, itu bisikan-bisikan dari setan. Jadi ibu-ibuku yang dirahmati Allah, kita harus pandai-pandai pilih bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati kita. Mana bisikan yang baik, mana bisikan yang buruk, agar hati kita menjadi baik. Kalau hati kita baik, yang keluarnya pun akan yang baik. Akan yang baik-baik. Seperti itu. Kemudian caranya terus gimana? Pastinya zikrullah. Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kepikiran, orang tuh begitu banget sih,
si itu begitu banget sih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah, Allah. Cuekin aja, cuekin bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan buruk itu, durhakai, ya, langsung alihkan, ya. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menuntun kita setiap harinya ke arah-arah yang baik. Saya yakin ibu-ibu di sini semua, saya berhusnuzon setiap harinya sholat duha, ya Bu. Ya, insya Allah setelah ibu sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, ibu lanjut sholat istikharah. Sholat istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, ada hari yang Engkau minta aku untuk menjalaninya. Tolong ya Allah, bimbing mata saya melihat yang baik-baik, bimbing lisan saya mengucap yang baik-baik, bimbing jari jemari saya menulis mengetik yang baik-baik, bimbing kaki tangan saya melangkah ke tempat yang baik-baik. Semoga kita memperoleh, mendapatkan bisikan-bisikan, hanya bisikan-bisikan yang baik. Dengan begitu, tuntunan dari Allah datang, petunjuk dari Allah datang. Semakin hari bisikan-bisikan buruk semakin menghilang, dan bisikan-bisikan baik dari malaikat semakin nyaring terdengar. Ya, dan akhirnya semakin hari hati kita semakin bersih, akhlak kita semakin hari semakin mulia, yang pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil terutus kepada kita karena beliau mengajarkan innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku datang ke dunia untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Semoga kita mampu memiliki hati yang mulia karena mendapatkan tuntunan dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu-ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, pastinya banyak sekali ucapan saya yang keliru karena saya yang paling banyak berbicara di sini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu jamaah dan para hadirin semuanya. Saya akhiri dengan pantun. Cakep, belum. Makan soto, minumnya jus tomat. Beli 2 buat Ustazah Nurjannah. Kalau ingin hidup selamat dunia akhirat, hiasi hati dengan akhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.